Sofia Aska Adifa, umur saya 13, saya tinggal di Tasikmalaya, Pondok Pesantren Jabal Torik. Ini kelasnya kelas berapa? Ada kelasnya nggak sih? Pakai tak? Ada kelas Ah, 6. kelas 6. Nah, 6. kita langsung aja ya ke materi. Iya. Sudah ada? Sudah, Bu. Kali ini sebentar. Kita akan belajar mengenai alam semesta. Ada yang tahu alam semesta itu apa? Seluruh apa namanya? Seluruh alam gitu bukan, Bu? Kalau seluruh alam, kira-kira mencakup apa aja? Ada yang tahu nggak? Luar angkasa, bumi, planet-planet, dan lain-lain. Sip, betul. Kita lanjut ya. Jadi, pengertian alam semesta atau jagat raya merupakan suatu ruang yang sangat luas yang bahkan para ilmuwan pun belum tahu gitu di mana batas dari alam semesta ini. Nah, di dalam alam semesta ada jutaan galaksi. Nah, salah satunya galaksi yang kita tempati saat ini yaitu galaksi Bima Sakti. Lalu di dalam galaksi itu tuh terdiri dari miliaran bintang. Salah satunya bintang yang dekat dengan kita itu matahari sebagai pusat tata surya. Oke, kan tadi tentang alam semesta. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kalau tata surya itu apa? Ada yang bisa jawab? Surya adalah sistem antariksa yang terdiri dari matahari sebagai pusat semua benda langit yang terikat gravitasi, termasuk 8 planet, Merkurius hingga Neptunus, satelit alami, bulan, asteroid, komet, dan meteoroid. Meteoroid. Siap, betul. Itu yang dijelaskan oleh Sophia tadi. Jadi, tata surya itu kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusat, serta planet, satelit, asteroid, dan komet, serta meteor, ini kelewat, yang mengelilingi karena adanya gaya gravitasi atau gaya yang menarik eh, benda-benda di angkasa ini gitu. Oke, kadang ada anggota tata surya. Ini sebetulnya tadi kelewat yang harusnya ada meteor, ada matahari, bulan, bintang, planet, asteroid dan komet, lalu meteor. Oke, ada yang bisa menjelaskan matahari itu apa? Sumber itu bukan, Bu, apa? Surya. Ya Pusat. Allah. Matahari adalah bintang pusat tetap berupa bola plasma raksasa yang sangat panas menghasilkan energi melalui fusi nuklir. Ya, betul. Jadi matahari itu bintang terbesar di tata surya yang memancarkan cahaya dan panas, lalu bisa menjadi sumber energi juga, sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Kita semua. Ya betul ya tadi jawaban dari Sophia. Sekarang ada yang tahu kalau bulan itu apa? Bu, bentar, Bu.
Tani barangkali mau jawab. Bulan. Oh, Sani. Satelit alami satu-satunya milik bumi bukan, Bu? Betul, betul. Bulan itu satelit alami satu-satunya milik bumi, itu betul. Yang memantulkan cahaya matahari. Jadi fungsi bulan sendiri itu memantulkan cahaya matahari, dan tahu kan kalau bulan tuh punya fasenya sendiri. Tahu, Bu. Ada yang tahu nggak salah satu fasenya apa? Bisa sebutin? Menyebutkan. Kayak apa namanya? Yang miring kayak emoji itu ada tuh. Ya, betul. Apa tuh Setengah. namanya? Nggak tahu saya namanya kalau namanya. Namanya. Ada yang apa? Ada yang gimana lagi coba? Bulan yang kelihatan semuanya ada. Ada yang Bulan. setengah, Ya, betul. yang miring juga ada ya. Ada. Bulan sabit Nah, ada. Bulan sabit. nah ya sebulan sabit. Bulan purnama. Bulan purnama, betul. Itu Bulan yang sabit itu seluruh bulan Oke. tuh kelihatan gitu. Terus selain itu bulan juga mempengaruhi pasang dan surutnya air laut. Jadi pas bulan ini sendiri tuh berpengaruh gitu terhadap pasang dan surutnya air laut. Kalau misalkan lagi bulan purnama biasanya air laut itu bakalan pasang naik. Tapi kalau misalkan bulan sabit atau yang sedikit bulannya, maka air lautnya tuh bakal surut. Gitu. Kayak yang ketiga ada bintang. Bintang merupakan benda langit bercahaya yang bercahaya sendiri gitu, yang terbentuk dari gas panas, terutama hidrogen dan helium, serta menjadi pusat tata surya masing-masing di galaksinya. Jadi sebetulnya di alam semesta ini kan berjuta-juta galaksi ya. Nah, mungkin setiap galaksi itu tuh pasti punya pusat tata suryanya masing-masing gitu. Gitu. Sampai sana, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? tidak, Bu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Aman ya? Aman. Oke, selanjutnya ada planet. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya matahari. Planet ini tuh mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut dengan orbit. Jadi, semua planet ini tuh berputar mengelilingi matahari. Planet terus. Nah, planet itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama planet batuan. Planet jenis ini biasanya tersusun gitu dari batuan padat dan logam, permukaannya keras, dan ukuran planet ini sendiri biasanya kecil, serta orbitnya itu lebih dekat kepada matahari. Nah, yang kedua ada planet gas raksasa. Nah, kalau planet ini biasanya tersusun dari gas hidrogen dan helium serta es. Jadi permukaannya tuh nggak padat dan ukurannya lebih besar. Tapi orbitnya jauh dari matahari. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu nggak kalau asteroid itu apa? Apa? Asteroid. Asteroid adalah benda langit berbentuk kecil yang mengorbit matahari. Sering disebut planet minor yang merupakan sisa pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Betul. Betul. Kalau komet, ada yang tahu komet? Ya. Kayak itu bukan komet tuh. Yang mana? Benda yang jatuh. Kurang tepat. Komet adalah benda langit berukuran kecil yang terdiri dari campuran es beku, debu, dan batuan. Sering disebut bola salju kotor yang mengorbit matahari. Nah, betul. Nah, kalau meteor, ada yang tahu meteor atau meteorit? Bintang Bisa kayak dijawab. yang dari bintang berjatuhan Yang, gitu. nah, betul. Yang disebut bintang jatuh, tapi itu bukan bintang sih. Betulnya. Kayak cincin dari planet yang berjatuhan begitu bukan?
apa gimana? Lebih ke ini mungkin serpihan, serpihan. Enggak, bukan dari Oh, planet sih, oh serpihan dari iya, asteroid. yang apa? Serpihan. Yang biasa tuh apa? Planet menabrak planet tuh bisa ada Bisa. serpihan-serpihan batu jadinya itu apa? Ya, betul. Meteor. Ini betul yang tadi dijelaskan Sophie ataupun yang dijelaskan sama Sani itu betul. Asteroid merupakan benda langit kecil berupa bebatuan yang mengorbit matahari. Lalu asteroid ini banyak ditemukan lah ya di sabuk asteroid antara Mars sama Jupiter. Jadi itu lebih banyak ditemukannya tuh di antara planet Mars sama planet Jupiter. Nah, kalau komet sendiri betul, benda langit yang terdiri dari es, debu, dan gas, lalu berekor terang ketika mendekati matahari dan sering disebut bintang berekor juga. Lalu meteor betul, itu serpihan benda padat, serpihan dari komet atau asteroid gitu yang masuk ke permukaan bumi. Ya, yang kalau kita kita tahu mah di film-film atau di kartun-kartun banyak ya bintang jatuh gitu. Selanjutnya, eh ada pertanyaan dulu nggak? Ya Coba. ada. Aman ya? Aman. Siap. Nah, kita akan mengetahui gitu tentang planet-planet di tata surya. Sebelum kita lanjut, ada yang bisa sebutkan nggak planet apa aja yang ada di tata surya kita, yang ada di galaksi kita? Berurutan ya. Merkurius, Betul, Merkurius yang pertama. Lalu, Jupiter, Venus. no. Mars sama Venus. Bumi tuh. Venus, betul. Yang kedua, Venus. Mars Lalu, sama ada Bumi. Venus. Mars Mars, dulu apa Bumi Bumi. dulu nih? Bumi Oh, dulu. Betul, Bumi dulu. Lanjut. Yang keempat, Mars. Mars. betul. Ya, betul. Neptunus, Neptunus, No, nggak Neptunus. Bukan, Jupiter. bukan. Jupiter, betul. Yang kelima Jupiter. Yang keenam, Jupiter udah buat tadi. Jupiter yang kelima. Nggak kan, yang kedua Venus, bukan Jupiter. Oh, Saturnus. Saturnus, betul. Yang ketujuh Saturnus. Yang keenam Saturnus, salah. Maaf. Yang Satu ketujuh, lagi, apalagi ayo? satu lagi Hmm, apa ya? Uranus. Uranus, betul. Satu lagi. Tadi udah disebutin sama Sani. Hmm, apa ya? Ujungnya Nus. Ujungnya Nus. Neptunus. Nah, betul, Neptunus. Itu urutan planet di tata surya kita. Oke. Oke, sip. Kita lanjut ya. Penjelasan mengenai planet-planet. Oke. Yang pertama, Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan yang paling dekat dengan matahari. Ukurannya mirip dengan bulan. Bulan yang satelit bumi, nah ukurannya tuh mirip sama Merkurius. Terus suhunya tuh di salah satu sisi bisa mencapai 420 derajat Celcius dan di sisi lain itu cuman 180 derajat Celcius. Nah, kalau bumi kan punya satelit alami ya bulan. Nah, kalau Merkurius ini sendiri tuh nggak punya satelit alami. Wow. Selanjutnya yang kedua Venus. Venus juga ukurannya tuh lebih kecil dari bumi gitu. Terus suhunya lebih panas dari Merkurius karena lapisannya tuh eh, lebih banyak karbon dioksida. Jadi tebal oleh karbon dioksida. Terus sama kayak Merkurius, Venus itu nggak memiliki satelit alami. Nah, dua planet ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman, Bu. Tidak ada. Nggak ada. Aman. Aman. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga ada planet Bumi. Ya, seperti pada
umumnya dan kita ketahui gitu bahwa kita tinggal sekarang tuh di planet bumi, di mana planet ini tuh merupakan planet batuan yang menyediakan air, udara, dan temperaturnya tuh mendukung kehidupan gitu. Serta kita punya satelit alami yaitu bulan. Lalu yang keempat ada Mars. Kalau Mars ini ukurannya sebetulnya lebih kecil dari bumi, suhunya pun lebih suhunya juga lebih panas dari Merkurius. Bentar. Kayaknya salah masukin deh. Bentar. Oh. Oke, ini aku salah masukin kayaknya ya. Eh, ini tuh yang Venus. Nah, tapi nanti aku revisi lagi. Buat Mars sendiri itu planet merah yang disebut planet merah karena strukturnya tuh berwarna merah. Kan kalau di bumi warna coklat ya. Kalau di Mars sendiri tanahnya tuh warna merah. Terus eh, Mars ini sendiri tuh mempunyai dua satelit alami. Lalu waktu rotasinya tuh mirip dengan bumi. Jadi Mars tuh digadang-gadang kan akan apa ya? Akan ada kehidupan kalau lewat berita-berita. Karena mungkin strukturnya yang memang mirip dengan bumi. Mars. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan dulu? Ada wifi gak Bu di sana? Ada apa? Wifi. Belum sih, kalau wifi kayaknya belum nyampe. Soalnya masih penelitian nih. Kira-kira ada yang mau nggak percobaan hidup di Mars gitu? Enggak makasih. Siapa tahu, wah mau nyoba. Tapi resikonya gede juga sih. Hmm. Tuh. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Enggak. Aku juga belum tahu sih di Mars gimana, soalnya belum pernah ke sana. Sani barangkali mau coba ke Mars? Nanti kasih Enggak tahu Bu. di Mars gimana. Enggak. Pulang tinggal nama Bu. Bisa jadi sih, bisa jadi. Makanya kayaknya beresiko gitu kalau ikut ini percobaan tinggal di Mars gitu. Soalnya nggak tahu nih di Mars ada makanan apa enggak. Kalau enggak ya wassalam sih. Tinggal nama doang. Tapi ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak Bu, Aman? Aman Bu. Aman. Aman ya. Yang kelima ada Jupiter. Jupiter merupakan planet yang paling besar di tata surya kita. Lalu keberadaannya pun sebetulnya berada di luar sabuk asteroid gitu. Jadi emang agak jauh dari matahari. Kan lalu karena ini termasuknya ke dalam planet yang di luar asteroid, jadi susunannya pun atau apa ya? Kondisinya pun bukan kondisi sih, tapi terbuatnya tuh dari gas hidrogen gitu. Jadi nggak bisa apa ya, kita nggak bisa napak kan di sana tuh nggak ada bebatuan, nggak ada tanah gitu. Jadi isinya tuh cuman gas dan Tembus ya tidak Bu. memungkinkan adanya kehidupan. Gimana? Tembus. Tembus. Tembus ya, tembus langsung kalau misalkan kita langsung meninggal sih kalau misalkan ke Jupiter kayaknya. Kayaknya memang benar-benar kita masuk udah ketembus langsung ke inti. Oh.
isinya gas yang nggak biasa kita hirup gitu. Nah, Jupiter ini juga mempunyai 16 satelit. Lumayan banyak ya satelitnya. Kayak planet yang keenam ada Saturnus. Nah, kalau Saturnus ini sama ya sebetulnya planet terbesar, tapi nggak lebih besar dari Jupiter, jadi Jupiter masih yang terbesar. Nah, kalau Saturnus ini yang kedua. Susunannya juga sama dari gas hidrogen. Kalau Jupiter dari gas hidrogen aja, gas hidrogen dan helium. Nah, eh, Saturnus juga dikelilingi banyak cincin-cincin tipis dari bebatuan dan es yang bikin bahwa Saturnus itu planet yang paling cantik kalau kata Upin Ipin. Terus Saturnus juga mempunyai 18 satelit alami. Wow. Oke. Oh iya. Buat dua planet ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak ada. Aman. Atau aman? Bisa dipahami? Bisa. Aman, Bu. Aman ya. Siap. Kita lanjut ke dua planet terakhir. Uranus dan Neptunus. Nah, kalau Uranus ini tuh planet sama isinya planet gas dengan permukaannya tuh yang diselimuti oleh awan berwarna hijau kebiruan atau disebut atau itu dari atau disebut dengan kristal metana kecil dan rotasinya itu menyamping nggak gimana ya, nah itu rotasinya berputar mengelilingi matahari itu gimana ya, nggak menyamping gitu, jadi lurus, nggak lurus sih, apa ya namanya, jadi ya kalau kita mengelilingnya biasa gitu. Nah, kalau misalkan Uranus itu menyamping, nggak lurus. Terus ini juga termasuk banyak sih untuk satelit alamnya, mempunyai 27 satelit alami. Nah, yang terakhir itu Neptunus. Ukuran ukuran dan warnanya itu mirip sama Uranus. Jadi kadang mereka disebut dengan planet kembar. Tapi untuk Neptunus sendiri punya satu bintik gelap berukuran raksasa di salah satu sisi. Terus karena posisinya yang jauh banget dari matahari, itu yang planet ini kan planet terakhir yang otomatis itu jauh banget gitu dari matahari. Terus eh, Neptunus juga memiliki 16 satelit alami. Untuk planet Uranus dan Neptunus aman, bisa dipahami? Bisa, aman. Bisa, Bu. Kita lanjut ke jenis-jenis satelit. Ini tuh lebih ke satelit yang di bumi ya. Satelit yang bukan satelit alami tapi satelit buatan manusia yang diluncurkan ke atmosfer Angkasa. bumi. Ya, Oh iya. angkasa betul. Yang pertama ada satelit komunikasi. Nah, satelit ini dipasang atau diluncurkan untuk yang bertujuan untuk telekomunikasi gitu, menggunakan radio pada frekuensi gelombang yang kecil. Mikro tuh kecil ya. Nah, jadi dampak dari adanya satelit ini tuh kita bisa nonton, zaman dulu kita bisa berkomunikasi lewat jaringan telepon dan internet gitu. Itu mungkin apa ya, salah satu dampak dari adanya satelit komunikasi. Jadi satelit ini tuh dibikinnya di bumi, lalu dipasangkan di luar angkasa. Lalu yang kedua ada satelit navigasi ini eh, memungkinkan kita mengakses peta dunia dalam bentuk digital kayak Google Maps. Google Maps kayak gitu. Keberadaan satelit ini tuh bisa membantu para pengantar barang atau pengemudi kayak tukang ojek atau tukang paket gitu buat eh, tahu gitu tempat atau rumah yang mau ditujunya tuh di mana gitu. Tapi suka Dan nyasar, Bu. harus lewat jalan yang mana
Nah, yang terakhir ada satelit cuaca. Nah, kalau satelit ini tuh memandu manusia untuk mendapat gambaran apa? Gimana? Suka nyasar Oh, suka nyasar. Apanya? yang tadi satelit apa? Nomor 2 tuh apa namanya? Oh, ramalan cuaca. Bukan yang tadi nomor 2 tuh apa? Google Map katanya. Oh, yang maps tadi. Yang ini. Iya. Nah, iya ya. Ya, namanya buatan manusia yang nggak ada yang sempurna gitu. Kadang sebenarnya disesatkan, kadang iya ada. Belum diupdate ya nyasar tuh apa gimana? Betul sih. Ya balik lagi mungkin masih banyak kekurangannya ya, harus keluar angkasa dulu gitu. Oh, oke. Oke. Lalu ada satelit cuaca, kalau ini tuh membantu mendapat gambaran. Enggak secara fix bahwa kita tuh bisa langsung tahu gitu cuaca tuh gimana, tapi setidaknya kita mendapat gambaran gitu dari satelit ini mengenai cuaca di bumi itu bakalan gimana. Oke, oke sebentar. Itu ada yang kelewat ya sebetulnya. Mengenai revolusi dan rotasi. Ada yang tahu nggak revolusi dan rotasi apa? Enggak. Rotasi Sebentar, dan Bu. revolusi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya selama 24 jam yang menyebabkan siang malam, perbedaan waktu, dan gerak semu harian matahari. Bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari selama 365,25 hari yang mengakibatkan perubahan musim perbedaan lamanya siang malam. Kedua gerakan ini terjadi bersamaan. Ah, betul, Benar, Bu? itu betul ya. Betul, betul banget. Betul. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak pengaruh rotasi bumi terhadap kehidupan di bumi itu sendiri? Biar itu Dampaknya ya. biar apa? Nggak Apa? malam terus, nggak siang Ya, terus, betul. nggak malam. Terjadinya siang dan malam. Betul, itu salah satunya. Ada lagi nggak yang tahu? Kita Pembelokkan nih di arah Indonesia. laut dan angin. Betul, bisa. Terus kita nih di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian waktu. Kira-kira itu WIB. karena rotasi bukan? Iya. Iya, Tuh. Kira-kira di Indonesia ada berapa zona waktu nih? Aduh, lupa. 3 Bu. Ada. Oh iya. Tiga, betul. Apa aja nih? WIB, WITA, WIT. Nah, kepanjangannya apa coba? Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia. Eh, Apalagi ya satu lagi? Ya, apa? Kembali. Yang WITA tuh apa tuh? Nah, yang minta apa yo? Nggak tahu. Waktu Indonesia bagian tengah. Kalau kita. Eh, Kan kalau waktu Indonesia bagian timur ya. Kalau Wita tuh waktu Indonesia bagian tengah. oh, Kira-kira perbedaannya berapa jam dari saat misalkan dari WIB ke Wita itu berapa jam perbedaannya? 1 jam. 1 jam, betul. Kalau dari WIB ke WIT waktu Indonesia bagian timur berapa jam? 2 jam. 2 jam, betul. Kalau dari Wita ke WIT berapa jam? Apa Bu? Dari Wita ke WIT WITA ke WIT. Indonesia Dua. bagian timur. 2 bukan? Hmm, enggak.
Nggak tahu. Nggak Satu tahu jam. banget. Kan dari WIB ke Wita 1 jam, berarti dari Wita ke Waktu Indonesia bagian Timur juga cuma 1 jam. Oh, oke oke. Yang waktu 2 jam tuh dari WIB ke WIT. Itu 2 jam. Oke, kalau misalkan pengaruh revolusi bumi, ada yang tahu nggak kira-kira apa? Hah? Pengaruh revolusi bumi. Pengaruhnya, oh, Atau dampak Perubahan dampak musim. revolusi. bumi adalah perubahan musim, perbedaan lamanya waktu siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, Ya, perubahan penampakan rasi bintang. Benar, Bu? betul. Betul, betul banget. Sip. Keren yang paling pinter. Kasih, Bu. Ya, betul adanya pergantian musim. Kira-kira musim berapa nih? Kalau di Nah, sih Bu ya. musim semi Apa, Bu? itu di luar negeri kira-kira ada berapa musim? Eh, sama kayak Indonesia, cuma nambah satu bukan? Kan kalau Indonesia cuma ya udah deh Indonesia dulu. Empat Indonesia musim ada ya, Bu? berapa musim? Gimana? Indonesia ada 2 musim. Nah, apa aja? Hujan sama kemarau, Bu. Nah, Panas. musim panas. Kalau di luar negeri ada berapa di luar negeri? 4 musim. 3. Eh, 4. Apa aja coba sebutin? Em, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim Iya, dingin, makanya. betul. Itu ya sekilas mengenai eh revolusi dan rotasi bumi. Sebentar. Oke, sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? nggak ada. Aman? Man. Oke, mungkin aku bakalan sedikit menjelaskan mengenai sejarah dari satelit. Balik lagi ke satelit ya, yang tadi satelit bukan satelit alami, tapi satelit yang dibuat oleh manusia. Jadi pada tahun 1873, penulis asal Prancis bernama Jules Verne menulis tentang perjalanannya ke bulan. Jadi dari tahun 1870-an tuh sebetulnya udah ada yang apa ya? Udah ada yang berangkat ke bulan. Ada yang berangkat ke bulan, lalu tahun 1920-an Robert Goddard dari Amerika itu tuh meluncurkan roket. Kalian tahu roket nggak yang buat keluar angkasa? Tahu, Bu? Tahu kan? Banyak di apa ya? Di kartun-kartun biasanya ada. Iya. Nah, si Robert ini meluncurkan roket buatannya sendiri, roket kecil buatannya sendiri. Lalu mereka tuh dalam perjalanan ke luar angkasanya nah itu menemukan bahwa ya eh, bumi ini tuh ternyata luas. Jadi apa ya si roket itu tuh bisa ngambil POV bukan POV, jadi memperlihatkan gitu gimana keadaan bumi jika dilihat dari luar angkasa. Nah lalu eh, perjalanan menuju ruang angkasa itu berkembang pesat gitu di tahun 1950-an dengan sebuah kontes yang membuat manusia mengorbit mengelilingi bumi. Nah, jadi ada suatu kontes pada tahun 1950-an eh, Malaysia ke luar angkasa. Nah, jadi pakai roket
tadi roket yang kecil, jadi roket yang apa? Jadi di pabrik yang di belakang menuju luar angkasa. Nah, baru setelah manusia mendapatkan peran untuk balik ke bumi. Karena sebetulnya mah nggak sampai kalau waktu itu ya nggak sampai udah dari sekian bintang nggak jauh dari bumi gitu. Maaf banget barusan jaringannya. Bentar ya. Oh, Jaringan dari aku, teman-teman. wow. Oke, oke. Karena tadi si manusia yang sudah diberangkatkan ke luar negeri, ke luar negeri, ke luar angkasa itu sudah kembali, maka para ilmuwan mulai meluncurkan satelit buatan mereka gitu. Satelit buatan buatan mereka yang buat ukurannya tuh segede bola voli. Bola voli. Bola voli tahu ya, bola voli? Kecil dong itu mah. Ya, kan percobaan. Nah, satelit itu tuh membawa alat transmisi radio, jadi alat untuk berkomunikasi lewat radio. Nah, semenjak setelah saat itu, karena berhasil, mulailah banyak peneliti yang apa ya, mulai melakukan perjalanan menuju luar angkasa, terus mengembangkan teknologi satelit juga. Jadi, pastinya gitu, adanya satelit komunikasi, satelit navigasi, dan satelit cuaca itu dari penelitian terlebih dahulu oleh para ilmuwan. Dan itu pasti membutuhkan waktu yang lama gitu sampai akhirnya kita bisa merasakan seperti saat ini. Itu teman-teman mengenai alam semesta dan tata surya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ibu itu ada di luar angkasa, nggak coba ke Mars aja? Ini background aja gitu gimana ya? Kalau bisa juga, sedikit cerita aku pernah tahu cita-citanya tuh pengen jadi astronot. Oh, Dulu sih, waktu SD. Anak SD pengen jadi astronot biar bisa kayak Upin Ipin gitu naik roket keluar angkasa, siapa tahu aku bisa nemu alien gitu. Pikiran aku sih itu ya, makanya aku sebetulnya aku lumayan suka gitu tentang materi tata surya dan alam semesta ini Hmm, gitu guys. Kalian kalian gimana nih, kalian sukanya apa? maksudnya suka apa? Apa ya, kayak sesuatu hal yang bikin kalian tertarik gitu untuk mempelajari hal itu. Kan kalau aku nih karena aku suka banget apa ya tentang planet-planet, jadi aku belajar tentang planet-planet sampai mimpi Hmm, jadi astronaut gitu. politik, Bu. Baik, kenapa kenapa suka politik? Ya, kayak seru aja. Seru aja. Serunya gimana tuh? Berarti curiga selalu mantengin keadaan politik Indonesia nih. Nggak, belum dibolehin sama ortu. Oh, ya sih. Jadi cuma baca sedikit aja. Di Tapi tahu software. lah ya. Tapi tahu lah ya sedikitnya. Ya, tahu. Kalau Sani, Sani gimana nih? nggak, Apa? nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak ngapa-ngapain. Udah malam. Enggak, maksudnya tuh ada hal yang disuka nggak? Jadi yang membuat Oh, kamu nggak ada semangat sih gitu. kayaknya. Lah, Nah, ini. bisa-bisanya nggak ada itu. Gimana ceritanya? Hmm, nggak ada kayaknya. Cita-cita deh yang mau jadi apa? Ah, profesor boleh. Profesor apa? Apa ya? Di bidang apa? Profesor kan banyak. Hmm, nggak tahu, Bu, masih mikir-mikir ini juga. Masih mikir. Oke, kalau Sopi, Sopi nih.
Sophia cita-citanya jadi apa? Sebenarnya mau jadi apa sih itu? Nah, Presiden kah? bukan enggak. Siapa tahu mau jadi presiden gitu. Ada dua apa sih tadi tuh namanya? Apa? Apa sih Kak? Apa? Apa sih? Aduh lupa. Yang kayak gimana? Coba jelasin. Pengusaha, pengusaha. Pengusaha. Amin ya, semoga cita-cita kalian tercapai semua. Amin. Ibu juga. Terima kasih Ibu. Nah, Oke, ini udah sih kalau materi sampai sana. Gimana? Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, bisa ada yang mau nanya nggak? nggak? Kalau nggak ada, aku yang nanya. Enggak ada. Ya udah, aku yang nanya ya. Ya. Oke, seperti yang udah aku jelaskan tadi, eh, bisa dijelasin lagi nggak sama Sophia deh? Merkurius itu planet yang kayak gimana sih? Bentar, Bu. Boleh. Hmm, Apa tuh? Merkurius adalah planet terkecil satu surya dan terdekat dengan matahari, berbentuk batu abu-abuan dan dipenuhi kawah layaknya bulan. Planet ini ekstrim sangat panas, 430 derajat Celcius saat siang dan saat dingin minus 180 derajat Celcius saat malam karena hampir tidak memiliki atmosfer. Tuh, jadi nggak bisa dihuni ya kalau Merkurius, nggak mungkin gitu. Karena terlalu dekat dengan matahari juga sih. Kayak betul sih, Put. Jawabannya bagus dan betul banget. Oke, buat Sani nih. Aku tadi udah ngejelasin nih tentang meteor. Meteor tuh apa sih? Tani, apakah masih ada? eh kayak apa tadi, bintang jatuh bukan? Nah, iya betul sebutannya bintang jatuh. Tapi pengertian dari meteornya apa nih? Meteor tuh terbuat dari apa sih? Dari apa tadi tuh, lupa lagi. Dari apa? Yang yang menabrak apa, Bumi. planet bukan Bu? Ya betul, meteor itu Atau serpihan-serpihan bebatuan. ah nah itu Nah, catat ya, jangan sampai lupa. Meteor adalah serpihan-serpihan serpihan. bebatuan dari asteroid ataupun komet yang menabrak bumi atau planet lain. Oke. Oke, sih satu lagi nih. Pertanyaan tentang ini deh, planet. Bentar. Kan planet itu dibagi menjadi dua ya, pengelompokan planet. Nah, bisa sebutkan nggak kalau planet gas raksasa itu apa aja? Ada planet apa aja? Tani, Apa Bu? planet yang termasuk planet gas raksasa apa aja? Yang biru bukan tadi, yang kayak biru tadi bukan apa? Tuh, yang biru yang dua tadi betul. Eh, Dua lagi nih, yang planet yang paling gede.
Masih ingat gak planet paling gede apa? Jupiter. Tuh, sama satu lagi planet yang ada cincinnya. Oh, itu Saturnus. Tuh, itu planet termasuk ke dalam planet gas raksasa. Oke, sip, buat Oke. Sophia nih. Kalau planet Ibu, ya cincinnya gimana? itu, cincinnya itu apa? Apa? Meteor bukan? Kayak Bukan. bebatuan cincin. Apa? Dari bebatuan tapi bukan meteor. Beda. Karena jadi Kayak persik. kalau cincin Saturnus itu memang dari bebatuan tapi nanti membentuk cincin. Kan kalau meteor Oh, bentuknya bebatuan gitu ya. ya. Tapi serpihan dari planet itu dari cincin-cincin itu bisa jadi meteor. Oh, Tuh. oke oke. Oke. Buat Sophia, bisa sebutin nggak kalau planet bebatuan itu apa aja? Halo, Sophia, masih ada? Maaf, Bu. Kayak boleh sebutin? Tadi itu planet batuan ya? Betul, ada apa aja? Ada Merkurius, Betul. Venus, Venus, Bumi, Merkurius, Bumi. Mars. Betul, ada 4. Sip. Eh, Satu pertanyaan lagi ya. Ini boleh dijawab sama siapapun bebas. Oke. Satelit, satelit apa yang eh apa ya? Di, dipasangkannya tuh bertujuan agar kita dapat berkomunikasi. Satelit apa? Berkomunikasi entah lewat telepon, entah lewat internet, ataupun kita bisa menikmati siaran televisi dari berbagai negara, dari berbagai kota. Apa? Satelit apa? Ya, siapa aja bebas. Satelit kok satelit komunikasi, Ya, betul. bukan? Komunikasi, betul-betul. Oke, udah ya 5 pertanyaan. Nah, sekarang mau ngisi absen dulu atau mau main game? Gak main game sih, ngisi soal dulu. Ini soal dulu. Ngisi soal dulu ya. Cuma 10 kok, gampang lah. Bentar. Oke. Aku kirim linknya di chat ya, teman-teman. Oke. Nah, ada nggak? Ada. Nah, yuk. Boleh dimulai? Lah, Sani kemana keluar? Kayaknya itu gangguan internet, gangguan. Jaringannya ya mungkin. Iya, iya. Coba tanya sama ibunya. Bu, ibu masih muda ya? Biar jangan lagi keluar kayak kakak juga mau ini pasti ini. Bu, Ya? ibu Aduh. masih muda. Apa? Apa Ibu gimana? masih ibu masih muda. Tebak umur aku berapa? Aduh. eh, Tebak em, kayak. Ya, tebak. 18. Kira-kira aja deh. 21. 18 muda banget kak aku. Enggak, betul aku 21. Betul. 20.
20, aku sudah 20 tahun, tapi kalau kalian mau nganggap aku 18, makasih loh. Nah, Jadi aku Ibu tidak merasa aku tua. bisa dikirim Gimana? linknya nggak tadi? Kirim Apa? ulang. Bisa Boleh, boleh. kirim ulang linknya. Tadi keluar kepencet. Nah, boleh. Sebentar. Nah, ada. Ada. Oke. Jadi aku tuh berasa gimana ya dipanggil ibu sebetulnya. Mau dipanggil kakak, Bu. Boleh lah, bebas. Bebas. Mau manggil kakak, mau manggil ibu. Tapi masalahnya Suka. kita cuman sekali pertemuan aja nih. Nggak apa-apa. Boleh mau tuker-tukeran IG juga boleh. Oh, boleh. Boleh. Nanti kalau udah beres Follow dikasih IG. tahu. Oh, oke. Nanti kalau udah beres dikasih tahu. Ya isi dulu aja soal-soalnya.